Oke, bro, dan sekarang kita bongkar-bongkar lagi ya. Kita bongkar set-top box lagi, anjay. Ini dia. Nah, di sini aku udah STB lagi set-top box dari Aldo ya, mereknya tuh Aldo, anjay. Dan sebelumnya ini gue beli, belum video unboxingnya mungkin di deskripsi video, dan sekarang kita akan bongkar. Ini untuk bagian remote-nya Aldo. Untuk remote-nya ini seperti remote SPD lagi. Remote set-top box pada umumnya ya, bentuknya tuh kayak gini. Dan untuk baterainya di sini menggunakan baterai jenis A3 ya. Itu dia A3 1,5 volt 2 biji, dan ini sudah include di dalam kemasannya ya. Jadi kita gak usah beli baterai lagi kalau kita beli STB. Ini dia untuk si STB-nya seperti ini. Aldo di PBT2, dan ini di bagian depan ada satu port USB-nya. Di bagian samping tombol-tombol, dan ya cuma segini doang. Ini aku beli dengan harga berapa ya? 150k kalau gak salah. Ya mungkin link pembeliannya ada di deskripsi video unboxing ya. Untuk video unboxingnya ada di deskripsi video bro ya, cek saja di bawah. Ini bagian belakangnya. Di sini ada port itu dia ada RF in, loop, HDMI out ya, dan jack output gitu ya. Dan ini untuk power supply-nya ada di include di dalam ya. Oke, sekarang kita buka dulu bagian penutup atasnya bro. Oke teman-teman, ini sudah terbongkar, dan ya inilah ke bagian kabel AC-nya, langsung kita cabut aja supaya gak begitu ribet ya. Dan ini untuk bagian penutup atasnya. Nah, ini dia penutup atasnya seperti ini, terbuat dari kaleng-kaleng atau full kaleng atau dari metal ya, gue gak tahu ini bahan apa. Intinya ini bahan keras seperti kaleng gitu ya, atau metal. Dan ya kayaknya sih lumayan kokoh juga ya, lumayan kuat juga, yang penting jangan keras-keras ketini ya. Itu dia teman-teman untuk bagian dalamnya seperti itu. Dan di sini untuk mesinnya satu PCB sama bagian panel tombol depan ya. Jadi sudah satu PCB tuh, jadi ya udah satu PCB doang. Jadi satu PCB bagian panel depan sama mesin utama jadi satu PCB. Dan nanti kita lihat ya. Ini dia bagian bawahnya seperti ini. Dan oke, sekarang kita coba copotin dulu bagian frame depan sama sekalian sama mesinnya ya. Lanjut. Oke bro, ini dia sudah kita copotin, dan di sini menjadi 3 bagian ya, anjay. Mulai dari frame depan, lalu casing utama ini dia. Nah, ini untuk casing utamanya full besi juga, full plat atau full kaleng atau full metal juga ya. Soalnya tuh kelihatan secara build quality bahan sini emang bahan keras kayak kaleng-kaleng gitu ya. Berarti untuk penutup atas dan casing bawah terbuat dari bahan metal, kita sebut metal aja. Dan untuk bagian frame depannya terbuat dari plastik ya teman-teman. Ini untuk jenis bahannya kayaknya lumayan kokoh juga sih. Yang penting jangan ketinian keras-keras ya, nanti malah melengkung ya, kayak gitu. Ini untuk bagian frame depannya teman-teman ya, terbuat dari plastik, dan itu plastiknya kayak enggak transparan bro ya. Gue sempet bongkar STB yang tipe apa gitu ya, panel frame depannya tuh transparan gitu ya, hitam tapi transparan. Tapi yang ini ya lumayan bagus bro ya, gelap. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Nah, ini untuk bagian mesinnya dari set-top box si Aldo ini, anjay. Dalamannya seperti ini. Jadi untuk power supply-nya ini include di dalam ya. Jadi power supply itu di dalam, dan setelah aku cek untuk volt tegangan DC-nya, ini supply-nya tuh 5 volt ya bro. Dan bentar, kita lihat untuk power supply-nya. Ini dia untuk bagian power supply-nya seperti ini. Tuh yang ada garis putihnya tuh, yang di garis putihnya tuh bagian blok AC-nya ya. Yang keluarnya tuh bagian blok DC-nya seperti itu. Nah, itu area yang nggak boleh dipegang. Dan di situ untuk di power supply-nya itu ada IC-nya bro ya. Jadi untuk power supply-nya menggunakan IC ya, untuk ya mungkin untuk controller di bagian AC-nya ya. Jadi sudah menggunakan IC ya, lebih simpel, lebih praktis ya, lebih simpel kalau pakai IC itu. Ini bagian bawahnya tuh ada jalur-jalur, dan itu pakai plastik isolasi anti panas. Mungkin supaya gak terjadi korsleting tuh ya. Soalnya itu di bagian blok AC dan bisa menyebabkan strom kalau kita terpegang ya, atau nanti ada cicak masukan, bahaya juga, bisa korsleting. Jadi dilindungi sama si isolasi anti panas ya, anjay. Oke, kita lihat untuk beberapa bagian-bagian lagi. Itu dia bagian output, itu ada elko. Untuk ukuran elko-nya berapa ya, kurang kelihatan jelas bro ya. 1000 mikro 16 volt ya bro. 1000 mikro 16 volt untuk bagian elko di blok DC-nya ya. Kan ini banyak pun tegangan 5 volt, jadi 16 volt juga sudah cukup ya. Nah, ini untuk bagian tengah itu yang pakai heatsink, itu bagian prosesornya atau IC-nya ya. Jadi otaknya tuh di situ semua. Aduh gokil, ini bagian set-top box seperti ini ya. Lalu itu ada IC kecil, dan kita geser lagi, dan di situ ada buzzernya juga, tuh ada speaker buzzer. Dan nanti kita lihat sebagian speaker buzzer. Nah, itu bagian prosesor, itu bagian port HDMI-nya, tuh dia saring ketersambungan masuk ke prosesor. Dan di situ ada chip yang kanan 4 kaki kiri 4 kaki, biasanya tuh IC EEPROM ya biasanya. Dan ya seperti ini.
Selanjutnya bentar kita lihat-lihat lagi komponen-komponennya. Itu ada elko-elko kecil juga dan komponen-komponen pendukung lain gitu seperti kapasitor gitu ya yang mengelilingi si prosesor ya anjay. Nah di sini ada buzzer nih. Gue tiap bongkar STB pastinya ada buzzer ini. Untuk fungsinya gue kurang tahu buat apa ya. Kalau teman-teman tahu tulis aja di kolom komentar nih si fungsi buzzer ini buat apa ya. Dan di dekat buzzer itu ada IC itu yang kakinya banyak. Nah itu masuk ke bagian display ya, ke display 7 segmen. Jadi dari IC itu mungkin controller untuk memunculkan tulisan di 7 segmen ya. Dan sama ke tombol-tombol juga ya, ke tombol-tombol panel depan ya. Ini tombol-tombolnya seperti ini teman-temannya bro. Itu ada 7 segmennya dan ada IR dan ada apa tuh port USB ya. Jadi USB-nya cuma satu portnya di bagian depan doang. Oke, ini tampak atasnya. Kita lihat lagi seperti ini bro. Teman lihat, dan ini tampak ke depan, dan ini tampak bawahnya seperti ini. Untuk bagian bawah gak begitu banyak jalur-jalur ya. Jadi untuk bagian bawahnya gak begitu ribet. Yang bagian ribet itu di bagian atas bro ya. Jalur-jalurnya banyak. Dan ini untuk di bagian dalam input IC input antenanya. Jadi di bagian kotak ini ada IC lagi bro ya, tuh di bagian dalamnya. Kita lihat untuk nomor seri IC-nya itu apa tuh ya? Kayaknya si Rafael Micro ya. Rafael Micro 850 kalau gak salah. Kalau gak salah gue dulu lihat. Oke udah bro ya, jadi seperti itu aja dulu untuk pembongkaran ini STB. Untuk unboxingnya mungkin deskripsi video. Thanks for watching, subscribe aja ya. Yo, subscribe.